Kitab Zikir dan Doa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala pujian bagi Allah yang melengkapi kasih sayang Allah, yang meratai rahmat Allah, yang memberi balasan kepada hamba Allah dari ingatan zikir mereka dengan ingatan Allah. Maka berfirman Allah Ta'ala, maka ingatlah kepada aku, supaya aku ingat pula kepadamu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 152. Dan digalakkan Allah mereka meminta dan berdoa dengan amar, suruhan Allah, yaitu firman Allah, mendoalah kepadaku, nanti ku perkenankan permintaan kamu itu. Surat 40 Al-Mu'min ayat 60. Maka diberi Allah harapan kepada orang yang taat dan orang yang maksiat, orang dekat dan yang jauh, menghamparkan diri ke hadirat keagungan Allah, dengan mengangkatkan segala hajat dan cita-cita, dengan firman Allah, maka sesungguhnya aku dekat. Aku memperkenankan permintaan orang yang meminta, apabila ia meminta berdoa kepadaku. Surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Selawat kepada Muhammad penghulu nabi-nabi Allah dan kepada keluarga dan sahabatnya teman-temannya yang baik dan jujur. Dan sejahteralah kiranya dengan kesejahteraan yang banyak. Kemudian dari itu, sesudah tilawah kitabullah, Azza wa Jalla, maka tiadalah ibadah yang dikerjakan dengan lisan yang lebih utama, daripada mengingati, berzikir kepada Allah Ta'ala dan mengangkatkan hajat dengan berbagai macam doa yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dari itu, maka tak boleh tidak dari uraian keutamaan zikir secara umum. Kemudian secara terperinci tentang bentuk zikir dan uraian keutamaan doa, syarat-syarat dan adabnya. Dan menakolkan artinya diambil dari pokok-pokok agama, doa-doa yang diterima dari Nabi dan para sahabat, yang mengumpulkan segala maksud agama dan dunia. Dan doa-doa tertentu untuk meminta ampunan, perlindungan dan lain-lain. Dan terurailah maksud yang demikian dengan menyebutkan 5 bab. Bab pertama, tentang keutamaan zikir dan faedahnya, secara kesimpulan dan perincian. Bab kedua, tentang keutamaan doa dan adabnya, keutamaan istighfar, meminta ampun pada Allah Ta'ala, dan berselawat kepada Rasulullah. Bab ketiga, tentang doa-doa pilihan yang diterima dari para sahabat dan yang disandarkan kepada yang mempunyainya dan sebab-sebab dari doa itu. Bab keempat, tentang doa-doa pilihan yang dibuang sandarannya, al-isnad dari doa-doa yang diterima dari para sahabat. Bab kelima, tentang doa-doa yang diterima dari para sahabat, ketika terjadi peristiwa-peristiwa tertentu. Bab pertama, tentang keutamaan zikir dan faedahnya secara kesimpulan dan penguraian dari ayat-ayat, hadis-hadis dan atsar-atsar. Ditunjukkan kepada keutamaan zikir secara kesimpulan, dari ayat-ayat, oleh firman Allah, maka ingatlah kepada aku, supaya aku ingat pula kepadamu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 152. Berkata Sabit Al-Banani, sesungguhnya aku tahu, manakala aku diingati oleh Tuhanku, Azza wa Jalla Allah yang maha mulia dan maha besar, maka susahlah mereka itu dari karenanya. Lalu mereka bertanya, bagaimanakah kamu tahu yang demikian? Menjawab Sabit Al-Banani, apabila aku ingat kepadanya, niscaya ia ingat kepadaku. Berfirman Allah Ta'ala, ingatilah Allah sebanyak-banyaknya. Surat 33 Al-Ahzab ayat 41. Berfirman Allah Ta'ala, maka apabila kamu berangkat dari Arafah, ingatlah Allah dekat peringatan suci Al-Masyaril Haram, dan ingatlah Allah, sebagaimana kamu telah ditunjuki Allah. Surat 2 Al-Baqarah ayat 198. Dan firman Allah, Azza wa Jalla, setelah kamu selesai mengerjakan haji, ingatlah Allah sebagai kamu mengingati bapakmu sendiri atau lebih dari itu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 200. Dan firman Allah Ta'ala, orang-orang yang mengingati Allah, ketika berdiri dan duduk dan ketika berbaring. Surat 3 Ali Imran ayat 191.
Dan firman Allah Ta'ala, apabila kamu telah selesai mengerjakan salat, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan ketika berbaring. Surat 4 An-Nisa, ayat 103. Berkata Ibnu Abbas, artinya, ingatilah Allah pada malam dan siang, di darat dan di laut, dalam perjalanan dan di tempat tinggal, waktu kaya dan miskin, waktu sakit dan sehat, secara berbisik dan dengan terang-terangan. Berfirman Allah Ta'ala tentang celaan terhadap orang-orang munafik, mereka orang-orang munafik tiada mengingati Allah, kecuali sedikit sekali. Surat 4 An-Nisa, ayat 142. Dan firman Allah, Azza wa Jalla, dan ingatilah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan takut dan bukan dengan suara keras, di waktu pagi dan petang. Dan janganlah engkau termasuk sebahagian dari orang-orang lalai. Surat 7 Al-A'raf ayat 205. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya mengingati Allah itu amat besar manfaatnya. Surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Berkata Ibnu Abbas, mengingati Allah Ta'ala itu mempunyai dua segi. Bahwa Allah Ta'ala mengingati kamu adalah lebih besar daripada kamu mengingati Allah. Bahwa mengingati Allah itu adalah lebih besar dari segala ibadah yang lain. Demikianlah tersebut pada ayat-ayat tadi dan pada ayat-ayat yang lain yang tidak diterangkan di sini. Adapun hadis, maka bersabda Rasulullah, orang yang berzikir kepada Allah, mengingati Allah, di antara orang-orang yang lalai, adalah seperti pohon kayu hijau, di tengah-tengah pohon kayu yang kering. Dan sabda Nabi, orang yang berzikir kepada Allah di antara orang-orang yang lalai, adalah seperti orang yang berperang, di antara orang-orang yang lari dari medan perang. Bersabda Nabi, berfirman Allah, Azza wa Jalla, sesungguhnya aku bersama hambaku, selama ia mengingati aku dan bergerak dua bibirnya menyebutkan aku. Bersabda Nabi, tidak berbuatlah anak Adam manusia, dari sesuatu perbuatan, yang lebih melepaskan dia dari azab Allah, dari berzikir kepada Allah, Azza wa Jalla. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah jihad fisabilillah yang lebih melepaskan? Menjawab Nabi, tidaklah jihad fisabilillah, kecuali engkau pukul dengan pedangmu, sehingga putus, kemudian engkau pukul dengan pedangmu sehingga putus. Bersabda Nabi, barang siapa ingin bermain-main dalam kebun sorga, maka hendaklah membanyakkan zikir kepada Allah, Azza wa Jalla. Ditanyakan Rasulullah, amalan manakah yang paling utama? Maka menjawab Nabi, bahwa engkau meninggal dunia dan lidahmu basah dengan menyebut Allah, Azza wa Jalla. Bersabda Nabi, berpagi dan bersorelah dan lidahmu itu basah dengan menyebutkan Allah, berzikir kepada Allah di mana engkau berpagi dan bersore itu dan tak ada padamu kesalahan. Bersabda Nabi, sesungguhnya berzikir kepada Allah, Azza wa Jalla pada pagi dan sore, adalah lebih utama daripada menghancurkan pedang pada sabilillah dan daripada memberikan harta yang banyak terus-menerus. Bersabda Nabi, berfirman Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, apabila diingati aku oleh hambaku pada dirinya, niscaya aku mengingati dia pada diriku. Apabila ia menyebutkan aku dalam kumpulan orang banyak, niscaya aku menyebutkan dia dalam kumpulan yang lebih baik dari kumpulannya. Apabila ia mendekati aku sejengkal, niscaya aku mendekatinya sehasta. Dan apabila ia mendekati aku sehasta, niscaya aku mendekatinya sedepa. Dan apabila ia berjalan kepadaku, maka aku berlari kepadanya. Yang dimaksudkan dengan berlari itu, ialah bersegera memperkenankan. Bersabda Nabi, 7 orang dinaungi oleh Allah, Azza wa Jalla pada naungannya, di hari yang tak ada naungan, selain dari naungan Allah. Dalam jumlah yang 7 itu, ialah orang yang berzikir kepada Allah pada tempat yang sepi. Lalu berlinanglah air matanya dari ketakutan kepada Allah.
Berkata Abu Darda, bersabda Rasulullah, adakah tidak aku beritahukan kepadamu akan amalanmu yang baik dan lebih suci pada Tuhanmu, yang terlebih tinggi pada derajatmu dan yang terlebih baik bagi kamu, daripada memberikan perak dan emas dan yang terlebih baik bagi kamu daripada menjumpai musuhmu, lalu kamu pukul lehernya dan dipukulnya leher kamu. Para sahabat itu menjawab, yang manakah itu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, berkekalan mengingati, berzikir akan Allah, Azza wa Jalla. Bersabda Nabi, berfirman Allah, Azza wa Jalla, barang siapa menghabiskan waktunya berzikir kepadaku, tanpa meminta kepadaku, niscaya aku berikan kepadanya, yang lebih utama, daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Adapun dari Atsar, maka berkata Al-Futlel, sampai kepada kami riwayat, bahwa Allah, Azza wa Jalla berfirman, wahai hambaku, berzikirlah kepadaku sesudah subuh sejam, sesudah asar sejam, niscaya aku cukupkan kepadamu apa yang diperlukan di antara kedua waktu tadi. Berkata setengah ulama, bahwa Allah, Azza wa Jalla berfirman, barang manapun hamba yang aku melihat kepada hatinya, maka aku melihat, kebanyakan daripadanya berpegang teguh dengan mengingati aku, di mana aku memegang kendali siasatnya dan adalah aku yang duduk, yang bercakap-cakap dan yang mengawaninya. Berkata Al-Hasan, zikir itu dua, berzikir akan Allah, Azza wa Jalla antara diri engkau dan Allah, Azza wa Jalla. Alangkah bagusnya dan alangkah besar pahalanya. Dan yang lebih utama dari itu, ialah mengingati Allah Ta'ala pada apa yang diharamkan oleh Allah, Azza wa Jalla. Diriwayatkan, bahwa tiap-tiap nyawa yang keluar dari dunia itu haus, selain orang yang berzikir akan Allah, Azza wa Jalla. Berkata Muaz bin Jabal, tiadalah sesuatu yang membawa kepada penyesalan bagi ahli sorga, selain dari saat-saat yang lalu pada mereka, di mana mereka tiada berzikir akan Allah padanya. Wallahu ta'ala alam. Allah yang maha tinggi, yang maha tahu. Keutamaan majelis zikir. Bersabda Rasulullah, tidaklah duduk suatu kaum pada suatu majelis tempat duduk, di mana mereka berzikir akan Allah, Azza wa Jalla, melainkan mereka dikelilingi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat dan disebutkan mereka oleh Allah Ta'ala dalam golongan orang yang di hadiratnya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah suatu kaum yang berkumpul berzikir akan Allah Ta'ala, yang tidak bermaksud dengan yang demikian itu, selain wajahnya, melainkan diserukan mereka oleh penyeru dari langit, bangunlah, di mana kamu telah diampunkan. Sesungguhnya segala keburukan kamu telah digantikan dengan kebaikan kamu. Bersabda pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak duduklah suatu kaum pada suatu tempat duduk, di mana mereka tiada berzikir, menyebut nama, mengingati akan Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya dan tiada berselawat akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan adalah yang demikian itu menjadi suatu penyesalan kepadanya pada hari kiamat. Bersabda Nabi Daud alaihissalam, wahai Tuhanku, apabila engkau melihat aku melewati majelis orang berzikir, ke majelis orang-orang lalai, maka pecahkanlah kakiku, supaya tidak sampai kepada mereka. Karena itu adalah suatu nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu majelis yang baik akan menutupkan dosa dari orang mukmin pada 2 juta majelis yang jahat. Berkata Abu Hurairah, bahwa penduduk langit memperhatikan rumah-rumah penduduk bumi, yang disebutkan padanya nama Allah Ta'ala, sebagaimana diperhatikan bintang-bintang di langit. Berkata Sufyan bin Uyainah, apabila berkumpullah suatu kaum yang berzikir akan Allah Ta'ala, niscaya berpisahlah setan dan dunia. Lalu berkata setan kepada dunia, tidakkah kamu melihat apa yang diperbuat mereka? Lalu menjawab dunia, tinggalkanlah mereka. Karena apabila mereka bercerai-berai nanti, niscaya aku pegang leher mereka dan aku bawa kepadamu.
Diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa ia masuk ke pasar, seraya mengatakan, "Aku lihat kamu di sini," sedang pusaka dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibagi-bagikan dalam masjid. Maka pergilah manusia ke masjid dan meninggalkan pasar. Lalu mereka tiada melihat pusaka itu. Maka mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, kami tak ada melihat pusaka yang dibagi-bagikan dalam masjid." Menjawab Abu Hurairah, "Apakah yang kamu lihat di situ?" Mereka menjawab, "Yang kami lihat, ialah suatu kaum berzikir akan Allah Azza wa Jalla dan membaca Al-Quran." Maka menyambung Abu Hurairah, "Itulah pusaka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Diriwayatkan Abi Said Al-Khudri, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi bersabda, bahwa Allah Azza wa Jalla mempunyai malaikat-malaikat yang meninjau bumi, lebih-lebih tentang penulisan-penulisan amalan manusia. Apabila mereka mendapati suatu kaum yang berzikir akan Allah Azza wa Jalla, niscaya mereka memanggil sesama mereka, "Pergilah kepada tujuanmu." Lalu mereka pun datang mengelilingi orang yang berzikir itu sampai ke langit. Maka berfirman Allah, "Barang apakah yang sewaktu kamu tinggalkan hambaku, yang dikerjakan mereka?" Menjawab para malaikat, "Kami tinggalkan mereka memuji Engkau, mengagungkan Engkau dan mengucapkan tasbih kepada Engkau." Maka berfirman Allah, "Adakah mereka melihat aku?" Menjawab para malaikat, "Tidak." Maka berfirman Allah, "Bagaimanakah, kalau mereka melihat aku?" Menjawab para malaikat, "Jikalau mereka melihat Engkau, niscaya bertambah-tambahlah pentasbihan, pemujian dan pengagungan mereka." Berfirman Allah Ta'ala kepada para malaikat, "Dari apakah mereka berlindung?" Menjawab para malaikat, "Dari neraka." Maka berfirman Allah Ta'ala, "Adakah mereka melihat neraka itu?" Menjawab para malaikat, "Tidak." Maka berfirman Allah Azza wa Jalla, "Bagaimanakah kalau mereka melihatnya?" Menjawab para malaikat, "Jikalau mereka melihat neraka itu, niscaya sangatlah mereka lari daripadanya dan menjauhkan diri." Maka berfirman Allah Azza wa Jalla, "Apakah yang mereka cari?" Menjawab para malaikat, "Sorga." Maka berfirman Allah Ta'ala, "Adakah mereka melihat sorga?" Menjawab para malaikat, "Tidak." Maka berfirman Allah Ta'ala, "Bagaimanakah kalau mereka melihatnya?" Menjawab para malaikat, "Kalau mereka melihat sorga itu, maka sesungguhnya sangatlah ingin mereka kepadanya." Maka berfirman Allah yang Maha Agung, "Sesungguhnya, Aku mengaku padamu, bahwa telah kuampunkan dosa mereka." Menjawab para malaikat, "Dalam golongan mereka itu, ada si Anu, yang tiada berkehendak kepada mereka. Ia datang, hanya karena ada suatu keperluan." Maka berfirman Allah Azza wa Jalla, "Mereka itu adalah kaum, yang tidak merugi orang yang duduk bersama mereka." Keutamaan tahlil. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yang lebih utama dari apa yang aku bacakan dan yang dibacakan oleh para nabi sebelumku, ialah, La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah." Artinya, tiada Tuhan yang disembah, selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa membaca, La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa, ala kulli syai'in qadir," artinya, tiada Tuhan yang disembah, selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian dan Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu, pada tiap-tiap hari 100 kali, niscaya adalah baginya menyamai dengan memerdekakan 10 orang budak. Dan dituliskan baginya 100 kebaikan, dihapuskan daripadanya 100 kejahatan dan memeliharakannya dari setan pada hari itu sampai sore. Dan seorang pun tiada mengerjakan amalan, yang lebih utama daripada apa yang dikerjakannya itu, kecuali seseorang yang berbuat amalan lebih banyak dari itu.
Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiadalah seorang hamba yang berwudhu, lalu membaguskan wudhunya, kemudian mengangkatkan matanya ke langit, lalu membaca, Asyhadu alla ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan, abduhu wa rasuluh, artinya, aku mengaku bahwa tiada Tuhan yang disembah, selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Dan aku mengaku, bahwa Muhammad itu hambanya dan rasulnya, melainkan dibukakan baginya segala pintu sorga, ia masuk dari mana ia suka. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah atas orang-orang yang selalu membaca, La ilaha illallah, ketakutan di dalam kubur dan pada kebangkitan. Seolah-olah aku melihat mereka ketika ditiup sangkakala, menggerak-gerakkan kepalanya dari tanah, seraya mengucapkan, segala pujian bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kegundahan. Sesungguhnya Tuhan kami itu, Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Bersabda pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya tiap-tiap kebajikan yang engkau kerjakan, akan ditimbang pada hari kiamat, kecuali pengakuan, tiada Tuhan yang disembah, selain Allah, la ilaha illallah, maka ini tidak diletakkan dalam neraca. Karena kalau diletakkan dalam sebelah daun neraca orang yang mengucapkannya dengan sebenarnya dan diletakkan langit dan bumi yang 7 lapis dan barang yang di dalamnya, dalam sebuah lagi dari daun neraca itu, niscaya adalah, la ilaha illallah, lebih berat dari itu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jikalau datanglah orang yang membacakan, la ilaha illallah, dengan sebenar-benarnya, dengan dosa yang memenuhi bumi, niscaya diampunkan oleh Allah baginya yang demikian itu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abi Hurairah, talkinkan orang yang mati dengan syahadat pengakuan, bahwa, tiada Tuhan yang disembah, selain Allah, la ilaha illallah, karena syahadat itu menghancurkan segala dosa. Lalu aku bertanya, ini untuk orang yang mati, maka bagaimana pula untuk orang yang hidup? Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih-lebih lagi menghancurkan. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengucapkan, la ilaha illallah, dengan ikhlas, niscaya masuk sorga. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya semua kamu akan masuk sorga, selain orang yang enggan dan lari dari Allah, Azza wa Jalla, sebagai larinya unta dari pemiliknya. Maka ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan dan yang lari dari Allah itu? Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak mengucapkan, la ilaha illallah. Dari itu, maka perbanyakkanlah membacakan, la ilaha illallah, sebelum lagi terdinding antara kamu dan la ilaha illallah. Karena, itu adalah kalimah keesaan, yaitu, kalimah ikhlas, kalimah takwa, kalimah thayyibah, perkataan yang baik, dakwah kebenaran, dakwah al-haq, tali yang kokoh kuat dan harga sorga. Berfirman Allah, Azza wa Jalla, balasan perbuatan baik, al-ihsan, tiada lain dari yang baik juga al-ihsan. Maka ada yang mengatakan, al-ihsan di dunia, ialah membaca, la ilaha illallah, dan di akhirat, ialah sorga. Begitu pula firman Allah Ta'ala, orang-orang yang berbuat kebaikan mendapat pahala, yang baik dan tambahannya. Surat 10 Yunus ayat 26. Diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa, ala kulli syai'in qadir, tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi Allah, Allah yang mempunyai kerajaan di dunia dan di akhirat, Allah yang mempunyai semua puji-pujian di dunia dan Allah yang menentukan segala sesuatu, adalah itu menyamai dengan memerdekakan seorang budak. Diriwayatkan oleh Amr bin Syuaib dari bapaknya. Bapaknya meriwayatkan dari neneknya, di mana neneknya itu berkata,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca sehari 200 kali, La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niscaya tidak didahulukan dia oleh seseorang sebelumnya dan tidak akan didapati dia oleh seseorang kemudiannya, selain orang yang berbuat lebih utama dari amal perbuatannya itu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca di salah satu kedai, La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa, ala kulli syai'in qadir, artinya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi Allah, Allah yang mempunyai kerajaan di dunia dan di akhirat, Allah yang mempunyai semua puji-pujian di dunia dan di akhirat dan Allah yang menghidupkan dan mematikan dan Allah yang menentukan segala sesuatu, niscaya dituliskan oleh Allah untuknya sejuta kebajikan dan dihapuskan daripadanya sejuta kejahatan dan dibangun untuknya sebuah rumah di dalam sorga. Diriwayatkan, bahwa hamba apabila membaca, La ilaha illallah, lalu datanglah kalimat ini ke daftar suratan amalannya, sahifah. Kalimat itu tidak melalui pada sesuatu kesalahan, melainkan dihapuskannya, sehingga diperolehnya kebajikan seperti itu. Lalu duduklah kalimat tadi di sampingnya. Pada hadis sahih, dari Abi Ayyub, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca, La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa, ala kulli syai'in qadir, 10 kali, niscaya adalah dia seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa dari putra Ismail alaihi salam. Dalam hadis sahih juga, dari Ubadah bin Samit, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersabda, barang siapa bangun pada malam hari, lalu membaca, La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian, membaca Allahumma gfirli, niscaya diampunkan dosanya. Atau ia mendoa, niscaya diterima doanya. Dan kalau ia mengambil wudhu, lalu mengerjakan salat, niscaya diterima salatnya. Keutamaan tasbih, tahmid dan zikir-zikir lain. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca tasbih subhanallah, sesudah tiap-tiap salat, 33 kali, membaca tahmid alhamdulillah 33 kali, membaca takbir Allahu Akbar 33 kali dan menyudahkan untuk genap 100, dengan, La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, niscaya diampunkan segala dosanya, meskipun dosa itu seperti buih di laut. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca, Subhanallahi wa bihamdi artinya Maha Suci Allah dengan memuji kepadanya, sehari 100 kali, niscaya dihapuskan kesalahannya, walaupun seperti ombak lautan. Dan diriwayatkan, bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya, berpaling daripadaku dunia dan sedikitlah harta dalam tanganku. Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di manakah engkau dari selawat malaikat dan tasbih segala makhluk dan dengan itu, mereka dianugerahkan rezeki. Menyambung lelaki itu, apakah itu, wahai Rasulullah? Menyambung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacakanlah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil adim artinya Maha Suci Allah yang Maha Agung dengan memuji kepadanya. Astagfirullah artinya aku minta ampun kepada Allah, 100 kali diantara terbit fajar sampai engkau mengerjakan salat subuh, niscaya datanglah kepadamu dunia, dengan terpaksa dan merendahkan diri. Dan dijadikan oleh Allah, Azza wa Jalla dari tiap-tiap kalimat itu, seorang malaikat, yang mengucapkan tasbih kepada Allah Ta'ala,
sampai kepada hari kiamat, di mana pahalanya untukmu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila hamba Allah membaca, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, niscaya memenuhilah di antara langit dan bumi. Apabila membaca, Alhamdulillah, kali yang kedua, niscaya memenuhilah di antara langit ketujuh sampai kepada lapisan bumi yang di bawah. Dan apabila membaca, Alhamdulillah, kali yang ketiga, maka berfirman Allah, Azza wa Jalla, mintalah, supaya aku berikan. Berkata Rifa'ah Az-Zargi, pada suatu hari kami bersalat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dari ruku, dan membaca, Samiallahu liman hamidah, lalu seorang laki-laki di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Maka sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan salatnya, memberi salam lalu bertanya, siapakah yang berbicara tadi? Maka menjawab yang berbicara itu, saya, wahai Rasulullah. Lalu menyambung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku telah melihat lebih 30 malaikat, bersegera menuliskan kalimat itu, yang manakah di antara mereka yang pertama-tama menuliskannya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan baik yang masih tinggal al-baqiyatus salihat, yaitu, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar, dan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatanku kecuali dengan pertolongan Allah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak adalah seorang lelaki di bumi yang membaca, La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah, niscaya diampunkan segala dosanya, walaupun seperti buih lautan. Diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir, dari Nabi bersabda, mereka yang berzikir dari keagungan Allah, tasbih, takbir dan tahmidnya itu, berkumandanglah suara seperti suara lebah bagi kalimah-kalimah itu di keliling Arasy, yang menyebutkan orang-orang yang mengucapkan kalimah-kalimah itu, tidakkah suka seseorang kamu bahwa senantiasalah pada sisi Allah apa yang dizikirkan itu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah lebih menyukakan aku, untuk membacakan, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, daripada apa yang terbitlah matahari kepadanya. Pada riwayat lain, ditambahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la haula wala quwata illa billah, seraya bersabda, itu adalah lebih baik dari dunia dan isinya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan yang lebih dikasihi Allah Ta'ala adalah 4, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah dan Allahu Akbar. Tiada memberi melarat kepadamu, dengan manapun engkau mulai, diriwayatkan oleh Samrah bin Jundub. Diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci adalah setengah iman, Alhamdulillah memenuhi timbangan al-mizan, subhanallah dan Allahu Akbar memenuhi di antara langit dan bumi. Salat itu nur, sedekah itu dalil bukti, sabar itu cahaya, Al-Quran itu keterangan bagimu atau atasmu. Tiap-tiap manusia itu berjalan pagi-pagi. Maka yang menjual dirinya, adalah yang membinasakan dirinya. Atau yang membeli dirinya, maka adalah ia yang memerdekakan dirinya. Berkata Abu Hurairah, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua kalimat adalah ringan pada lidah, berat pada timbangan dan kecintaan Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu, Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil Adim. Berkata Abu Dzar, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan manakah yang lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla? Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu,
yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi malaikatnya, Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil Adim. Berkata Abu Hurairah, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala memilih dari perkataan, ialah kalimah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah dan Allahu Akbar. Apabila hamba mengucapkan, Subhanallah, niscaya dituliskan baginya 20 kebajikan dan dihapuskan daripadanya 20 kejahatan. Apabila ia mengucapkan, Allahu Akbar, maka seperti itu pula. Lalu diterangkan oleh Abu Hurairah, sampai kepada kalimah yang penghabisan. Berkata Jabir, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca, Subhanallah wa bihamdih, niscaya ditanamkan untuknya sebatang kurma di dalam sorga. Dari Abu Dzar, di mana ia mengatakan, berkata orang-orang miskin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah pergi orang-orang kaya dengan memperoleh pahala, di mana mereka mengerjakan salat seperti kami salat, mereka berpuasa seperti kami puasa dan mereka bersedekah dengan keutamaan harta mereka. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah tidak dijadikan oleh Allah bagimu, apa yang dapat kamu sedekahkan? Sesungguhnya bagimu dengan tiap-tiap tasbih itu sedekah, dengan tahmid dan tahlil itu sedekah, dengan takbir itu sedekah, dengan amar ma'ruf itu sedekah dan dengan nahi munkar itu sedekah. Diberikan oleh seorang kamu sesuap makanan kepada keluarganya, itu pun sedekah baginya. Dan pada persetubuhan seorang kamu, itu pun sedekah. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, seseorang dari kami melaksanakan syahwatnya, adalah baginya pahala. Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah tidak kamu tahu, kalau diletakkannya syahwatnya itu pada yang haram, bukankah padanya dosa? Maka menjawab orang-orang miskin itu, ya, benar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung, begitu pula kalau diletakkannya pada yang halal, adalah padanya pahala baginya. Berkata Abu Dzar, aku berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah mendahului orang-orang yang berharta dengan pahala. Mereka mengucapkan seperti yang kami ucapkan, mereka berbelanja dan kami tidak berbelanja. Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah tidak aku tunjukkan kepadamu suatu amalan, apabila engkau amalkan, niscaya engkau dapati orang yang sebelum engkau dan engkau atasi orang yang sesudah engkau, kecuali orang yang mengucapkan seperti ucapan engkau. Yaitu, bertasbihlah akan Allah sesudah tiap-tiap salat, 33 kali, bertahmidlah 33 kali dan bertakbirlah 34 kali. Diriwayatkan oleh Busrah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haruslah kamu bertasbih, bertahlil dan mengkuduskan Allah. Maka janganlah kamu lalai dan ikatkanlah dengan jari-jarimu, karena kalimah-kalimah itu berbicara. Yani, menjadi saksi untuk orang yang mengucapkannya pada hari kiamat. Berkata Ibnu Umar, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikatkan pembacaan tasbih, senantiasa membacakannya, tiada lepas-lepasnya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut yang disaksikan oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, apabila seorang hamba membaca, La ilaha illallah dan Allahu Akbar, maka berfirman Allah, Azza wa Jalla, benarlah hambaku. Tiadalah yang disembah selain aku dan akulah yang maha besar. Dan apabila seorang hamba membaca, La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, maka berfirman Allah Ta'ala, benarlah hambaku, tiada yang disembah selain aku, sendirian aku, tiada sekutu bagiku. Dan apabila seseorang hamba membaca, La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, lalu berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, benarlah hambaku tiada daya dan upaya, selain dengan aku. Barang siapa mengucapkannya semuanya itu ketika akan meninggalkan dunia, niscaya tidak disentuhi dia oleh api neraka.
Diriwayatkan oleh Masyab bin Sa'ad, dari bapaknya, yang menerima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi bersabda, adakah lemah seorang kamu berusaha tiap-tiap hari 1000 kebaikan?